Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kayaknya udah ngantuk. Ya, kalau diajak ngaji biasa begitu. Yang dicari senderan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallahul fattahul ghaffar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra kullu nafsin dha'iqatul maut. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mayyitu fil qabri kal gharikil mutaghawis yantadhiru da'watan min ahliha aw sadiqiha aw min ghairihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan Allah dan yang sangat saya hormati. Pertama dan yang utama, marilah sama-sama kita menjadikan kata puja kepada Allah yang Maha Kuasa, kata puji kepada Allah yang Maha Suci, rasa syukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah menciptakan badan kita dengan alam sangat teratur supaya kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kita hidup pengen baik hidup di alam dunia yang sudah pasti hancur lah sampai kita masuk liang pagi-pagi sarapan Salawat maha salam senantiasa Allah serah limpahkan kepada penghulu alam yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada segenap para umatnya yang setia mengikuti jejak dan syariahnya. Mudah-mudahan kita bagian daripada umatnya yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadratul mukarramun wa muhtaramun, para alim, para ulama, para asatid, para tokoh masyarakat dan ulama, para RT, Bapak RW, dan juga terlebih para asatid. Alhamdulillah tadi telah memimpin daripada pembacaan surah Yasin guru kita semuanya, dan pengatur waktu pemindah acara. Saya pikir tadi pemindah acara ini Din Samsudin, mirip ya? Iya. Samsudin. Iya. Nggak salah ya saya bilang begitu. Iya. Terlebih kepada guru saya yaitu yang dari Kampung Sawah Gang Cici, yaitu Imam Manaqib Tuan Syekh Qadir Jailani, yaitu Bapak Haji Suripto, dan juga kepada semua jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya. Pertama, saya memang tidak kenal. Yang kedua, kalau disebutkan satu-satu pasti bukan ngaji, bisa sampai jam 1. Betul. Maka oleh karena itu terlebih saya menyampaikan pada kesempatan malam hari ini apa yang akan saya sampaikan, hikmah daripada acara 7 harinya guru kita semuanya yang bernama Haji Zaini M.A. bin Nimat. Beliau adalah guru saya juga. Beliau sering mengisi di pengajian Majelis Ta'lim Al-Hasanain yang dipimpin oleh Bapak Haji Suripto ataupun Pakung di sana sebutnya. Maka oleh karena itu harapan dan doa kita, apa yang kita baca tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran pahala yang disampaikan khususnya kepada Haji Zaini M.A. dan
juga almarhumah yang lainnya. Dan juga mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mungkin juga dari malam pertama sampai malam ke-7 ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan semuanya mudah-mudahan menjadi catatan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pahala ganjaran yang nanti akan kita nikmati. Amin ya robbal Alamin. Sebelum saya menyampaikan hikmah daripada acara pada kesempatan malam hari ini, alangkah lebih baiknya juga, lebih dekatnya lagi, kiranya saya ini memang baru pertama kali menginjakkan kaki bermuajah semua dengan masyarakat di sini, baik yang tua yang muda, semuanya memang baru kali ini. Ya, nama saya dikasih nama sama orang tua itu Muhammad Aib Saifuddin. Lahir dari Sukabumi, ibu dari Sukabumi, bapak orang Luliang Bogor. Kebetulan saya berdomisili sekarang di Bambu Apus Pamulang, RT 1 RW 2. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kudrah dan iradahnya Allah taala, pada kesempatan malam hari ini bukan satu kebetulan, tapi sudah ada tulisan titik tulis dari Maha Suci di Lauhil Mahfuz bahwa sesungguhnya dengan hikmah ataupun sabab-musababnya, yaitu guru kita semuanya meninggalkan kita, baik keluarga, tetangga, para sahabat dan lain sebagainya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahim. Amin ya robbal alamin. Tentu yang bisa sampaikan yang pertama, saya mengucapkan turut berduka cita kepada semua keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum, baik itu istrinya, putra, putri dan semuanya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan ketabahan dan ketawakalan, sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun yang hadir mulai dari pertama sampai malam ke-7 merupakan satu ibrah untuk kita semuanya, karena Rasulullah SAW sudah bersabda, kafa bil mauti wa izun. Cukup dengan adanya orang yang dipanggil oleh Allah yang namanya mati merupakan satu pelajaran. Bapak Haji Zaini MA 7 hari sekarang. Pada waktu itu malam pertama, hari pertama, ada yang memandikan, ada yang mengkafani, ada yang menyolatkan, ada yang menguburkan. Semua itu kita jalankan sebagai fardu kifayah. Apa pasti juga kita pun seperti apa yang dilakukan 7 hari yang lalu, memandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Kira-kira betul? Betul. Insya Allah pasti ya Pak, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Orang kaya, orang miskin, rakyat biasa Mati. semua pasti mati. Waktu pemindah acara pasti Pak Ustadz yang mimpin tahlil, Pak RT, Pak RW, semua Pak Ustadz nanti belakangan, ternyata yang mimpin tahlil. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Setelah saya memperkenalkan diri, nama saya Aib Saifuddin, kelahiran dari Sukabumi, maka oleh karena itu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih kalau seumpama misalkan benar memang itu adalah topik dan wilayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau memang ini salah, itu merupakan muncul datang dari kebodohan saya pribadi, karena saya itu bukan alim, bukan ulama, bukan asatid, tapi mantan yaitu santri. Nah, santri juga peribahasa istilah masakmah itu nggak lulus, hanya beberapa tahun saya gitu mondok di sana di kampung yaitu Cibarebek, Sukabumi. Namun alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari yang amat sangat cukup cerah ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita yang dinamakan fardu kifayah, yang namanya selain daripada mendoakan, menjalankan juga, yaitu yang pertama, kedua dan ketiga dan keempat
akan tetapi juga itu merupakan satu pembelajaran bagi kita semuanya bahwa sesungguhnya dengan yang namanya kematian itu adalah merupakan sesuatu yang pasti akan terjadi dan akan kita alami. Pada kesempatan malam hari ini ingin saya mengutip dalam sebuah kitab dinamakan Tanbihul Ghafilin yang pernah saya baca dalam sebuah kitab tersebut. Man arada ayyan jua min adzabil qabri fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya. Siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan kubur, karena kalau orang sudah meninggal dunia masuk ke liang lahat berbaring di alam kubur hanya satu, entah itu nikmat kubur atau siksa kubur. Maka oleh karena itu kalau yang namanya nikmat kubur tentunya tidak perlu kita bahas. Yang perlu kita bahas adalah siksa kuburnya itu. Karena setiap orang masuk ke liang lahat ada rasa kekhawatiran, ada rasa takut dan lain sebagainya. Kalau nikmat kubur udah pasti itu tidak perlu dibahas lagi sebenarnya. Enak, nggak dibahas juga. Contohnya seperti sekarang ini kita ada keluarga, ada tetangga, ada sahabat, ada orang lain kumpul diundang ke sini untuk bertahlil membacakan ayat suci Al-Quran, tasbih, tahmid dan lain, berarti almarhum ini membutuhkan dorongan doa daripada orang lain. Bisa jadi yang namanya manusia tidak luput dari yang namanya salah. Oleh karenanya salah berarti kalau sebelum meninggalnya belum istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu, kita punya salah nggak Pak? Punya salah nggak kita? Saya rasa semuanya manusia punya salah. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak keturunan cucu Adam itu pasti punya salah. Wa khairul khata'i tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat salah yaitu bertobat kembali kepada Allah Subhanahu. Perbanyak baca istighfar, minta kepada Allah agar senantiasa dosa-dosa yang pernah dilakukan, baik itu yang kecil ataupun yang besar, yang sengaja ataupun yang tidak disengaja, kita minta kepada Allah supaya diampuni, supaya dimaafkan. Itulah yang namanya manusia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena al-insanu mahalul khatawan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu perbuatan salah tersebut, perbuatan dosa tersebut, baik disengaja ataupun tidak disengaja, tetap hukumnya dosa. Tetap dosa, berarti bermasalah kita urusan kepada Allah. Kalau kita tidak minta maaf, tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti catatan setiap dosa kita itu tidak terhapus, dalam arti kita punya catatan masing-masing. Makanya kita punya dua buku, yaitu apa? Catatan kebaikan dan juga catatan amal yang buruk. Makanya di situ malaikat ada sebagai wakil daripada Allah Subhanahu wa taala, pencatat amal tersebut dinamakan malaikat Raqib dan Atid. Itu malaikat Raqib dan Atid, ya, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kemanapun kita pergi, dimanapun, dalam kondisi apapun, sedang apapun. Malaikat Raqib dan Atid itu adalah tahu kondisi kita dimanapun, dalam kondisi apapun, tahu. Karena apa? Mengawasi kita. Maka oleh karena itu jangan pernah yang namanya manusia luput dari pantauan Allah dan juga pengawasan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan itu, baik yang kecil ataupun sekecil apapun perbuatan itu, baik itu yang baik ataupun yang salah, semua ada catatannya masing-masing, tidak akan terlewati. Kalau manusia pasti ada salah. Masalah muslimin jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Man arada ayyam jua min adzabil qabri fa alaihi an yulazima arba'ata asya. Siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dari siksaan kubur, maka hendaklah biasakan, lazimkan, jangan tinggalkan 4 hal. Yang pertama adalah muhafizun li shalawatil khamsah. Jaga itu salat yang 5 waktu.
Karena sholat yang 5 waktu adalah merupakan perintah yang secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan tanpa melalui perantara. Kapan terjadinya? Pada waktu diisrakan dan dinyawakannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan lewat hari itu lebih tinggi daripada langit ketujuh dipanggil Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah yang didapatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala Azza wa Jalla adalah sholat yang tadinya berapa? 50 waktu. Terus kita bahas sebentar lagi kita bulan Rajab, ya. Apalagi karena itu jaga sholat yang 5 waktu. Kenapa? As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu merupakan satu tiangnya agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti orang itu mendirikan agama. Siapa yang menjaga sholatnya berarti orang itu memperkuat agamanya itu sendiri. Tapi waman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang berani meninggalkan sholat tanpa udzur secara syar'i, maka itu sama orang itu meruntuhkan agamanya itu sendiri. Maka oleh karena itu kalau terjadi apapun di negara Indonesia, khususnya orang Islam pada khususnya, jangan salahkan orang lain dalam arti non daripada muslim itu sendiri, tapi kesalahan dari orang muslim ataupun muslimat itu sendiri. Kenapa? Karena banyak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diabaikan dan juga bahkan berani ditinggalkan, yaitu sholat yang 5 waktu. Tentu kalimat aqamaha mendirikan itu bukan hanya sebatas kita menjalankan, bukan hanya sebatas kita menggugurkan satu kewajiban. Di dalam sholat tersebut dia itu dituntut ada rukun, ada syarat, pembatalan dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Kita harus belajar, kita harus bertanya. Makanya diwajibkan yang namanya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu, menuntut ilmu adalah merupakan satu kewajiban individu masing-masing, baik itu muslimnya laki-laki ataupun muslim perempuan. Ngaji nggak bisa diwakilin. Misalkan suaminya pulang dari kantor mah, wakil ya ngaji. Sekarang kan pengajian, bapak kira ada di sini kayak gini. Kemudian nggak ada ya. Atau menyelesaikan baliknya, Pak sekarang pengajian wakil nggak bisa. Ataupun kepada anaknya, karena individu masing-masing itu mempunyai hak dan kewajiban daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamakan tolabul carilah ilmu, tuntutlah ilmu semenjak yaitu buaya seorang ibu sampai masuk liang lahat yang kubur. Makanya orang meninggal diazanin, benar. Begitu lahir juga dan begitu azan, begitu lahir misalkan ya bapaknya manggil diambil. Nah kanan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai. Begitu masuk yang lahat juga diadani lagi, dikomatin lagi. Pembelajaran di situ bahwa sesungguhnya menuntut ilmu merupakan satu kewajiban. Maka oleh karena itu sadarlah akan diri kita masing-masing bahwa sesungguhnya kita menjadi muslim dan muslimat mempunyai kewajiban masing-masing. Oleh karena itu kewajiban tersebut individu masing-masing tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Beda dengan arisan. Kalau arisan bisa diwakilin? Bisa nitip? Bisa ya. Tapi yang namanya ngaji itu nggak bisa. Itu yang pertama, jaga sholat yang 5. Kalau memang misalkan orang itu pengen diselamatkan dari siksa kubur. Kalau pembahasan tentang sholat itu adalah panjang perjalanannya. Nah, oleh karena itu yuk kita ngaji. Di sini ada majelis taklim, bapak-bapak, para pemuda. Yuk kita guyup untuk ngaji, menerangi hati kita
menjadikan sebuah bekal dalam kehidupan kita. Tanpa ilmu kita itu hidup akan menjadi sesat. Hukum nggak tahu, yang haram bisa jadi halal, yang halal bisa jadi haram kalau tidak ada pengetahuan masalah ilmu. Maka oleh karena itu pentingnya kita ngaji, pentingnya kita belajar. Jangan berdiam diri dari kebodohan kita. Jangan pernah kita merasa kita sudah sholat lalu kita sudah benar. Akan tetapi di dalam sholat itu tersebut dituntut untuk sholat yang berkualitas, bukan kuantitasnya saja. Memang secara lupa yang namanya sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan Allahu Akbar. Begitu akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sholat. Tapi di dalam sholat itu perlu kita perhatikan, ada ruku, ada sujud, tumaninah dan lain sebagainya. Terlebih Fatihahnya yang harus kita betul-betul jaga dan perbaiki bacaan daripada Fatihah tersebut. Karena hurufnya harus dijaga, tasdidnya harus dijaga, dan semua panjang pendeknya juga harus dijaga. Karena siapa yang menjalankan sholat tanpa membaca Fatihah itu tidak sah hukum sholatnya. Baik itu sholat fardu ataupun sholat Kalau misalkan baca surat itu masih penting. Kalaupun kita nggak baca sah baik. Apanya? Sholat. Tapi kalau misalkan kita melaksanakan sholat nggak baca suratul Fatihah, baik itu sholat fardu ataupun sholat wajib, sholat sunnah, maka itu hukum sholatnya tidak sah, tidak jalan. Kita perbaiki sholatul Fatihah. Itu yang pertama. Lanjut. Jam berapa nih? Jam 9:10. Lanjut enggak nih? Lanjut. Selesaiin nggak jam 4? Selesaiin ya. Kemudian yang kedua, siapa yang ingin diselamatkan dari siksaan kubur oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburannya akan menjadi lapang dan terang. Yang kedua yang harus kita jaga adalah sedekah. Apa? Sedekah. Orang yang punya harta sedekah dengan harta. Orang yang punya ilmu sedekah dengan orang yang kuat dengan tenaga, sedekah dengan tenaga. Orang yang punya pikiran jenius, sedekah dengan pikirannya. Semua apapun yang namanya kemaslahatan umat bisa menjadi manfaat untuk dirinya, untuk tetangga, untuk orang lain semua, maka itu bisa menjadi ladang sedekah. Dan juga ini makanan nih, minuman yang telah dihadirkan dapat disediakan oleh sahibul musibah. Ada yang namanya apem, ada kacang, ada apa tuh, molen, ada semangka, pokoknya semua nih disuguhkan oleh sahibul musibah, bukan untuk dilihatin, dimakan. Serius amat. Dimakan ya, santai. Biar saya yang capek, bapak yang enak. Biasa itu biasa di mana-mana begitu. Kayak cara mahal gobioso. Ya, minum aja tuh, yang tadi belum sediain susu. Gitu ya. Jadi silakan sambil kita menikmati makanan yang sudah dihidangkan, sambil juga kita memperhatikan dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini sebagai berkat ya untuk ke rumah masing-masing, yaitu berupa ilmu. Jadi yang kedua, siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan kubur, maka perbanyaklah kita sedekah. Ya, jadi sedekah itu tidak melihat daripada fulus saja. Apapun yang dikerjakan berupa kebaikan, manfaat untuk orang lain bisa menjadi amal sedekah. Ya. Kemudian yang ketiga, langsung dia sebut aja dah. Ya. Yang ketiga, siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan kubur adalah kasratut tasbihi. Perbanyak baca tasbih. Terlebih adalah kita sudah baca bareng-bareng tadi yang dipimpin Al-Mukarram Ustaz Udin. Siapa? Oh, bukan. Ustaz Udin Mail, gitu ya. Nah, gitu ya. Dibaca 2 kalimat tadi apa namanya tasbih. Ya, apa coba tasbih yang tadi kita baca? Ayo. Nah, tasbih yang kita baca tadi apa coba? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mohon maaf,
Tadi sering saya sampaikan di setiap pengajian, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu, yang saya temuin gitu ya, dalam kalimat tasbih tersebut panjang pendek harus kita jaga ya. Subhanallah wa bihamdihi, jangan panjang. Subhanallahil azim, jangan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Nah, kalau misalkan kita salah baca berarti artinya juga pasti beda. Bisa dia sampaikan, bukan berarti saya merasa benar gitu ya. Yang pernah saya alami, yang pernah saya dengar gitu ya, kalau kita baca apapun itu bentuk misalkan Quran ataupun misalkan zikir dan sebagainya, berubah daripada teksnya yang memang itu sudah begitu, maka itu akan berubah jadi artinya ya. Usahakan gitu ya, jangan kita mendahulukan lagu. Dan kita kadang-kadang mendahulukan lagu ya. Iya benar. Subhanallah wa bihamdihi, apalagi sampai merem gitu. Subhanallahil azim. Subhanallah. Gitu ya. Masya Allah, ini perlu kita pelajari juga. Maka bentuknya itulah perlunya kita ngaji, perlunya kita nuntut ilmu. Ya, ini menjadikan suatu kebiasaan di mana-mana ini Pak. Ini bukan di sini saya sampaikan. Setiap yang namanya pengajian, terlebih momen seperti ini saya sampaikan kalau saya mendapat kesempatan. Ya. Kalau misalkan bagi orang yang lupa berarti mengingatkan. Benar. Pentingnya itu ngaji. Kalau orang yang belum tahu berarti ngasih tahu. Kalau orang yang malas berarti ngajar. Itulah hikmah daripada ngaji. Makanya jangan lupa kita belajar. Ada tahlilan misalkan nggak usah perlu diundang. Saya mau nggak diundang tahlilan. Oh itu diundang, tahlil kok diundang. Gitu ya. Kalau kita misalkan keluarga kita dipanggil lalu dapat musibah, nggak usah kita perlu ngundang juga. Kita guyup dengan tetangga, dengan teman, dengan sahabat. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan Al-Mukarram, almarhum Ustaz Zaini MA bin Nikmat nih? Bin Nikmat mendapatkan nikmat kubur daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karenanya kita sudah baca tasbih tadi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada tagnya ini, kalimatani khafifatani fil lisani wa saqilatani fil mizani. Dua kalimat tasbih inilah yang mudah dan enteng di lidah kita ucapkan, tapi menjadikan nanti nih mizan, di timbangan amal semua itu nih ditimbang antara yang buruk dengan yang baik gitu ya. Itu nanti pembantu daripada misalkan ditimbangan nanti yang namanya itu dua tasbih tadi, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Karena dua kalimat yang mudah dan enteng diucapkan tapi menjadi beban nanti ditimbang. Makanya kalau kita baca subhanallah wa subhanallah itu bukan waktu tahlilan Pak. Ya. Tadi sholat kita baca, bahkan jadikan sebuah wirid. Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Karena di situ ngaku dengan kesucian Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya subhanallah wa bihamdihi? Subhanallah wa bihamdihi. Coba apa artinya? Maha suci Allah dan sekaligus kita memuji Allah subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha besar ataupun maha gagah. Jadi pengakuan atas diri kita bahwa maha suci Allah, puji Allah gitu ya. Kemudian yang maha besar, maha gagah itu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kan kalau misalkan kita dalam subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, biasakan begitu bacanya ya, jangan azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kayak yang terakhir aja bacanya. Kalau yang akhir kan biasanya begitu, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Ya, itu yang ketiga.
ketiga. Kemudian yang keempat, siapa yang ingin diselamatkan dari siksaan kubur oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qiraatul Qur'ani. Perbanyak kita baca Al-Qur'anul Karim. Al-Quran itu merupakan satu pedoman bagi kehidupan kita. Bahkan yang ditinggalkan hanya dua, Al-Quran dan Al-Hadis. Siapa yang mengikuti kedua-duanya tidak akan sesat. Kita sholat sesuai dengan Al-Quran, kita baca Quran juga sesuai dengan Al-Quran. Semua atas dasarnya Al-Quran dan juga sekaligus dengan Al-Hadis, gitu ya. Apa yang sudah disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Rasulullah, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah rumah-rumah kalian dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Wala taj'al buyutakum kal maqabir. Jangan kau jadikan rumah kalian itu seperti Siapa yang berani di kuburan? Siapa yang berani tinggal di kuburan? Nggak ada. Ya, bahkan di rumah juga kalau misalkan sebulan ditinggalin angker bahasanya, nggak ada yang berani untuk masuk ke dalam rumah, apalagi tengah kuburan. Maka oleh karena itu kita biasakan di rumah kita masing-masing baca Al-Quran. Punya Quran, Pak? Punya. Mahal Pak Arwah? Nah, kadang-kala baca, misalkan beli Quran, ada yang ngaku, oh beli Quran di mana? Oh di sana mall. Harganya berapa? 250.000. Gitu baca. Alhamdulillah jarang. Masya Allah, jangan sampai Quran di rumah kita menjadi hiasan saja, tapi dibaca. Itulah keempat hal tadi yang akan menjadi nanti adalah penolong orang tersebut di alam kubur. Kalau orang sudah dalam kubur berarti ke alam barzakh. Dari alam barzakh ke alam mana? Akhir itu masih jauh. Sekarang menunggu nih Pak Ustadz Jaini itu masih di mana? Di alam kubur. Maka oleh karena itu beliau membutuhkan doa daripada orang-orang yang masih hidup, terlebih keluarga, istrinya, anaknya, baik itu anak laki-laki ataupun perempuan. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-mayyitu fil qabri kal ghariqil mutahawwis.